Saat Belanda menyerbu Aceh di tahun 1873, maka dimulailah perang dahsyat di ujung pulau Sumatera itu. Perang tersebut membuat begitu banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Bukan cuma korban pasukan, tapi juga terjadi pembantaian demi pembantaian penduduk sipil oleh tentara kolonial Belanda. Lamanya perang diakibatkan oleh teknik gerilya yang digunakan begitu sempurna oleh pasukan Aceh kala menghadapi pasukan Belanda. Taktik perang gerilya di tengah kondisi geografis Aceh yang berbukit, banyak sungai, dan banyak pegunungan serta hutan lebat membuat pasukan gerilyawan Aceh makin sulit dilacak oleh pasukan Belanda. Payahnya kondisi militer Belanda tersebut membuat akhirnya Belanda berinisiatif membentuk pasukan taktis kontra gerilya yang kemudian kita kenal sebagai pasukan Marsose. Pasukan khusus yang terdiri dari sebagian besar pribumi Nusantara yang kemudian mengubah posisi peperangan menjadi keunggulan Belanda. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Saat Belanda datang ke Aceh, mereka menganggap akan mudah menaklukkan Kesultanan Aceh. Faktanya, selama 7 tahun peperangan, dari tahun 1873 hingga awal tahun 1880, Belanda justru memperoleh begitu banyak kerugian material yang nilainya mencapai 115 juta florin. Sementara Belanda dalam kurun waktu yang sama hanya sanggup menguasai Aceh dalam luas wilayah sebesar 74 km persegi. Atau dapat dikatakan Belanda hanya mampu menguasai Kutaraja dan Masjid Raya Aceh. Di luar itu, Belanda tak berkuasa atas apapun. Malah dapat dikatakan, Belanda dikepung pasukan gerilyawan Aceh dari segala arah. Suka tidak suka, Belanda bagikan digiring di satu titik pertempuran saja dan satu persatu dibantai melalui serangan demi serangan. Di awal penaklukan, Belanda menggunakan strategi Gecko-Centre-de-Linie atau pola pertahanan perang yang sangat konvensional. Sampai kemudian mereka memulai memikirkan strategi baru dalam upaya menguasai tanah Aceh. Strategi pertama adalah menunjuk seorang antropolog bernama Snok Hungronje guna memata-matai dan memetakan masyarakat Aceh yang sukar dikalahkan dalam peperangan itu. Atas saran Hungronje, Belanda lebih memprioritaskan menggempur dan memburu kaum ulama daripada kaum bangsawan. Kaum ulama dianggap lebih punya kuasa atas rakyat Aceh daripada bangsawan. Selain itu, Belanda juga menjalankan politik dua muka dengan pura-pura bersikap baik pada masyarakat Aceh dengan memberi bantuan, membangun masjid, sekolah, dan jalan-jalan. Strategi kedua dalam rangkaian cara menguasai Aceh atas usul dari seorang pribumi yang pro-Belanda bernama Muhammad Syarif atau Muhammad Arif, seorang kepala kejaksaan di Kutaraja, mencetuskan gagasan pembentukan korps pasukan khusus yang dibentuk untuk menghadapi gerilyawan Aceh yang terdiri dari unit-unit tempur kecil infanteri yang memiliki mobilitas tinggi. Usulan tersebut disampaikan pada gubernur militer Belanda di Aceh, Jenderal Van Teijin, dan juga kepada kepala staf militer, J.B. van Hees. Usulan tersebut ditindaklanjuti di tahun 1889 dengan membentuk 2 detasmen pengawalan mobil yang memiliki kemampuan anti-gerilya. Dari situ, konsep pasukan itu lalu dimatangkan lagi hingga akhirnya dibentuk sebuah pasukan elit bernama pasukan Marsose atau dikenal pula dengan sebutan Corps Maresauce yang didirikan pada 2 April 1890 dan tercatat dalam sebuah surat keputusan yang ditandatangani Ratu Belanda yang berjudul Stadblad van Nederlands-Indië. Korps ini bukan sembarang korps. Marsose adalah pasukan pilihan dari berbagai kesatuan KNIL. Mereka adalah pasukan tentara bayaran berdarah dingin yang anggotanya merupakan pribumi dan hanya pimpinannya saja yang berdarah Belanda. Marsose berpakaian seragam biru dan didesain sebagai pasukan gerak cepat. Setiap unit Marsose terdiri dari 20 orang dengan dipimpin seorang sersan Belanda
yang dibantu oleh seorang kopral pribumi. Setiap pasukan biasanya terdiri dari satu peleton yang terdiri dari 40 orang yang dipimpin oleh seorang letnan Belanda. Di awal, Korps Marseille terdiri dari 1.200 orang dari berbagai bangsa yang terdiri dari orang-orang Belanda, Perancis, Swiss, Belgia, Afrika, Ambon, Manado, Jawa, dan juga beberapa orang dari Nias dan Timor. Pasukan ini selain dipersenjatai karaben, juga dipersenjatai dengan senjata tradisional seperti kelewang, rencong, dan sebagainya. Pasukan ini sangat mandiri, tidak tergantung pada angkutan militer dan sudah biasa berjalan kaki berhari-hari. Mereka bahkan tidak tergantung pada jalur suplai logistik karena mereka mempunyai kemampuan survival yang tinggi. Marseille menggunakan gaya peperangan yang digunakan lawan, yakni gerilya. Karena Marseille terdiri dari pribumi yang dilatih khusus, mereka lebih mengenal musuh mereka, yakni sesama pribumi. Artinya bisa dikatakan, Korps Marseille ditugaskan membunuh saudara sebangsa mereka sendiri. Pada awalnya, Marseille ditugaskan sebagai kontra gerilya di wilayah Aceh dan Tanah Batak. Dua daerah itu sangat sulit dikuasai pemerintah kolonial hingga awal abad 20. Namun, unit-unit kecil Marseille juga dikirim ke Kepulauan Nusa Tenggara dan Sulawesi untuk memadamkan pemberontakan. Di tubuh Marseille sendiri terdapat sebuah pasukan yang lebih khusus lagi yang bernama Koloni Macan. Pasukan ini direkrut dari anggota Marseille yang paling kejam dan paling tangguh. Kekejaman unit Koloni Macan ini sebenarnya tidak disukai oleh sebagian petinggi militer Belanda. Bagi petinggi militer Belanda, Marseille saja sudah cukup kejam dan melampaui batas dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh adalah saat Letnan Jenderal G.C.E. Van Dalen, salah satu pemimpin Marseille yang paling kejam, memimpin Long March selama 163 hari. Dan dalam perjalanan Long March-nya itu, ia memerintahkan membakar kampung-kampung, menjarah, memperkosa wanita, dan membunuh anak-anak. Akibat aksi-aksi kejaman yang di luar batas kemanusiaan, Korps Marseille akhirnya dibubarkan oleh Belanda sendiri. Kisah Marseille berangsur hilang. Di tahun 1930, pasukan Marseille di Indonesia resmi dibubarkan. Akibatnya, pasukan Belanda ibarat kehilangan taringnya yang tajam seperti pada saat Perang Aceh. Dan di awal Perang Dunia Kedua, saat Hindia Belanda diserbu bala tentara Jepang, Belanda seperti lemah tak berdaya. Namun militer Belanda diam-diam merindukan kembali kehadiran pasukan seperti Marseille. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, tradisi pasukan khusus Belanda di Indonesia dihidupkan kembali. Pasukan khusus tersebut diberi nama Depot Speciale Truppen atau DST yang didirikan pada 15 Juli 1946. Salah satu algojo DST atau Marseille jilid kedua yang terkenal adalah Raymond Westerling. DST sama kejamnya dengan Marseille. Jejak darah pasukan berbaret hijau berderet di seluruh penjuru Nusantara. Di antaranya adalah pembantaian massal di Ujung Pandang dan Solo. Namun atas segala kekejaman-kekejaman yang mereka lakukan, sayangnya tak satu pun dari mereka pernah diseret di pengadilan militer maupun pengadilan sipil. Demikian sekelumit kisah tentang sejarah tentang pembentukan Marseille serta kisah kekejaman mereka. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.